Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Dili Wicaksono dengan NPM 250111058, Prodi Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan digitalisasi sistem akuntansi antara kebutuhan dan ketidaksiapan UMKM di masa pandemi COVID-19. Langsung saja di slide pertama ada latar belakang, yaitu ada pandemi COVID-19 memaksakan UMKM bertransformasi digital secara cepat. UMKM menyumbangkan 61,7% PDB dan 97% tenaga kerja. Yang ketiga, digitalisasi akuntansi menjadi alat survival bisnis. Slide ada rumusan masalah. Pertama, peran digitalisasi akuntansi bagi UMKM. Yang kedua, hambatan adopsi digitalisasi. Yang ketiga, ada kesenjangan urgensi dan implementasi. Selanjutnya ada tujuan. Di sini ada 3. Yang pertama, menganalisis dampak digitalisasi akuntansi. Yang kedua, identifikasi hambatan dan pendorong. Yang kedua, mengidentifikasi hambatan dan pendorong. Yang ketiga, memberikan rekomendasi kebijakan. Selanjutnya ada metode penelitian. Pertama, menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka. Dengan data dikumpulkan dari jurnal ilmiah terindeks yang dipublikasikan pada periode 2020 hingga 2025. Selanjutnya, penelusuran dilakukan melalui database akademik seperti Google Scholar, portal Garuda, dan repositori jurnal nasional. Menggunakan kata kunci digitalisasi akuntansi, pandemi COVID-19, UMKM, sistem informasi akuntansi, dan transformasi digital. Selanjutnya, data analisis secara deskriptif kualitatif dengan teknik konten analisis. Proses analisis meliputi pertama, identifikasi tema utama dari setiap jurnal. Yang kedua, kategorisasi temuan berdasarkan dimensi dampak, hambatan, dan solusi. Dan yang ketiga, triangulasi data antar jurnal untuk validasi temuan dan sintesis untuk menghasilkan kesimpulan integratif. Selanjutnya ada manfaat. Di sini digitalisasi akuntansi meningkatkan efisiensi operasional hingga 40% dan mengurangi biaya hingga 30%. Sistem digital memungkinkan pengambilan keputusan berbasis data real time, bukan lagi mengandalkan intuisi atau laporan keuangan yang tertinggal beberapa bulan. Selanjutnya ada hambatan. Keterbatasan sumber daya finansial untuk investasi teknologi, kurangnya pengetahuan dan keterampilan SDM dalam mengoperasikan sistem digital, dan resistensi terhadap perubahan dari pola kerja yang sudah mapan. Selanjutnya ada peran pemerintah. Peran pemerintah Indonesia sebenarnya telah menunjukkan komitmen untuk mendorong digitalisasi UMKM. Ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mencangkup upaya penguatan UMKM melalui reformasi regulasi dan perizinan berbasis online Single Submission (OSS). Pemerintah juga mengalokasikan anggaran BUMN sekitar 35 triliun untuk membeli produk UMKM, serta mendorong pengembangan digitalisasi sektor UMKM. Namun, gap antara kebijakan makro dan implementasi mikro masih sangat lebar. Program-program digitalisasi seringkali tidak menjangkau usaha mikro di daerah-daerah terpencil. Transformasi digital memerlukan perubahan paradigma organisasi secara menyeluruh, bukan sekedar
adopsi teknologi. Hal ini memerlukan intervensi sistematis dan konsisten dari pemerintah, bukan program jangka pendek yang berganti-ganti. Akhir ada kesimpulan, digitalisasi sistem akuntansi telah terbukti menjadi instrumen krusial untuk survival dan adaptasi UMKM di masa pandemi COVID-19. Studi-studi empiris menunjukkan dampak signifikan terhadap efisiensi pengoperasian hingga 40%, pengurangan biaya hingga 30%, peningkatan akurasi pelaporan keuangan, dan perbaikan profitabilitas serta produktivitas. Namun, implementasinya menghadapi hambatan struktural yang serius, keterbatasan sumber daya finansial, rendahnya literasi digital, resistensi terhadap perubahan, dan isu keamanan data. Peran pemerintah menjadi krusial dalam menjembatani kesenjangan ini. Namun kebijakan makro belum cukup, dibutuhkan intervensi yang sistematis, konsisten, dan menjangkau hingga level usia mikro di daerah-daerah terpencil. Transformasi digital bukan sekedar adopsi teknologi, melainkan perubahan paradigma yang memerlukan edukasi, pendampingan, dan ekosistem pendukung yang komprehensif. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.